Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Bu Prita di sini dan kali ini kita akan belajar tentang tema 9 kelas 4 Bahasa Indonesia, materi utamanya wawancara. Kita masuk, tetap stay at home, stay healthy ya, tetap di rumah aja di masa pandemi ini. Semoga bencana ini segera berakhir dan kita tetap diberikan kesehatan dan perlindungan tentunya, amin. Nah, dan supaya hidup kita lebih bermanfaat, boleh ya subscribe, like, dan juga share video ini supaya kalau mamanya ada teman-teman lain di seluruh Indonesia pengen tahu mengenai materi ini, kalian bisa membantu mereka gitu. Anak-anak, kompetensi dasar yang diharapkan tercapai untuk di tema 9 muatan bahasa Indonesia ini, anak-anak diharapkan bisa menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, untuk keterampilannya, anak-anak diharapkan dapat melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Tapi sebelumnya, Bu Prita ingin mengingatkan kembali apa itu wawancara. Nah, wawancara itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narsum atau narasumber, atau disebut juga orang yang berkaitan dengan topik atau bahasan tertentu yang kita butuhkan saat wawancara. Anak-anak, ya penting ya sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, ini ada beberapa istilah yang sangat penting dan terkait dengan wawancara. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Yang pertama itu narasumber. Narasumber itu kalau dilihat dari sejarahnya ya, nara itu berasal dari bahasa Sanskerta yang maknanya itu adalah orang atau manusia. Sumber itu kita udah tahu maknanya apa. Nah, narasumber itu adalah orang yang menjadi sumber, intinya seperti itu ya. Kalau pengertian secara jelasnya, narasumber itu adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau sebagai sumber informasi yang kita butuhkan, gitu ya. Istilah yang pertama, narasumber. Yang kedua itu adalah wartawan atau jurnalis. Wartawan itu dari kata warta. Warta itu artinya beritahuan, itu orang ya. Kalau umpamanya kalau di Indonesia itu ada wan, ada ti, ada wartawan, ada wartawati. Kalau wartawan laki-laki, kalau wartawati perempuan gitu. Itu bisa juga disebut dengan jurnalis. Nah, tugasnya atau pengertiannya adalah orang yang menggali informasi dari narasumber. Jadi ini penting dalam wawancara, itu ada narasumber, ada juga wartawan dan jurnalis atau jurnalis. Kalau wartawan atau jurnalis, orang yang menggali informasi, sedangkan narasumber adalah sumber yang digali. Gitu ya, jelas ya, mudah dipahami. Oke. Jadi anak-anak udah paham mengenai istilah-istilah
dalam wawancara. Sekarang kita lanjut ke tujuan wawancara. Jadi anak-anak, wawancara itu memiliki tujuan tertentu, yaitu mencari apa? Mencari bahan informasi, mencari bahan opini, mencari bahan cerita, mencari bahan biografi. Informasi umpamanya informasi yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kalau opini misalnya pendapat atau tanggapan narasumber terhadap suatu masalah, umpamanya saat ini yang lagi hangat dibicarakan itu adalah tingkat kesehatan yang meningkat karena banyaknya napi yang dikeluarkan dari penjara terkait dengan isu corona. Nah, itu biasanya narasumber yang bisa menjadi sumber wawancara itu seperti orang-orang yang bergerak di bidang hukum, polisi, hakim dan lain sebagainya bisa ya. Kemudian bahan cerita, misalnya kalian mau membuat karya penulisan, karya sastra, nah biar bisa isinya itu benar-benar mengena, maka bisa wawancara dengan pihak yang terkait. Kalau mamanya menceritakan tentang kisah di panti jompo, maka orang-orang yang dijadikan narasumber adalah pekerja yang ada di panti, kemudian atau orang-orang yang tinggal di sana. Kemudian bahan biografi jelas riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Contohnya adalah yang terkenal aja ya, seperti Jokowi, presiden, atau kalau mau tingkat tingkat kabupaten ya bupati gitu ya. Lanjut tahapan wawancara, itu yang pertama jelas menentukan topik wawancara harus nyambung, menentukan narasumbernya siapa yang sesuai dengan topiknya, tahu identitas narasumber secara umum, kemudian menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai, terus membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Penting ya ini, kalau mau yang enggak nanti kalian bisa blank waktu berdialog atau berdiskusi atau wawancara. Nah, kemudian pelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara supaya kita kelihatan tidak malu-maluin lah ibaratnya kalau mamanya wawancara dengan sumber penting terutama seperti itu. Nah, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara, contohnya ya recorder, pensil, pulpen, HP itu bisa. Itu ya, mudah kan? Tadi kalau anak-anak udah tahu tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan wawancara, apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Nah, kita kan tadi udah dijelaskan harus membuat daftar tanya. Nah, kalian berarti harus tahu kata tanya dan fungsinya yang dapat digunakan dalam wawancara. Ini penting. Kalau dalam bahasa Inggris ada 5W plus 1H atau 5W tambah 1H. Tapi sekarang kita bahasa Indonesia aja. Pertama adalah apa itu menanyakan hal atau benda atau sesuatu yang ada di dalam keadaan tertentu. Kalau siapa, menanyakan orang, jawabannya berarti manusia, atau kalau mamanya tokoh fabel ya binatangnya dan lain sebagainya. Kalau di mana jelas menanyakan tempat, mengapa menanyakan sebab, bagaimana keadaan atau proses ya. Kalau mamanya bagaimana itu menanyakan proses terjadinya suatu hal. Pokoknya bagaimana cara merawat tumbuhan, nanti dijelaskan langkahnya. Kalau kapan menanyakan waktu, jelas ya. Ini udah bolak-balik dibahas sebenarnya. Sebelumnya juga Nana, hal yang perlu diperhatikan atau etika sopan santun dalam melakukan wawancara ini sangat penting ya, etika atau sopan santun. Jadi seorang narasumber itu akan sangat menghargai kita apabila kita itu sopan terhadap beliau atau yang bersangkutan. Jadi nanti akan ditanggapi dengan baik. Jadi sopan santun yang penting itu adalah datang tepat waktu sesuai perjanjian. Ini nggak boleh molor-molor ya, jangan sampai narasumber yang menunggu. Kemudian bersikap sopan santun, wajar dan ramah. Wajar artinya tidak berlebihan, kalau ketawa ya jangan dibuat-buat, itu ramah ya biasa gitu ya. Kemudian dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. Jadi dalam istilah bahasa Indonesia apa ya, basa basi, mamanya menanyakan kabar dahulu. Jadi buat nyaman dulu narasumbernya, nanti
hasil wawancaranya beda tentunya. Kemudian bertanya dengan kalimat jelas, singkat, sesuai dengan topik wawancara. Ya benar, ini sesuai. Kenapa? Kalau yang enggak nanti kalian terlalu luas untuk merangkum materinya ya. Kemudian hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Contoh, usia itu tidak patut ditanyakan, atau hal-hal yang terkait sifat pribadi yang sekiranya orang tersebut merasa tersinggung atau tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut ya, karena bisa menyakiti atau menyinggung gitu ya. Kemudian mencatat hal-hal penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Jadi kalian nyatet intinya, kemudian ketika menuliskan lagi tinggal kalian simpulkan sendiri dengan menggunakan bahasa yang benar. Lanjut, jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara. Jadi didengarkan dulu sampai narasumbernya selesai. Kalau sudah selesai, dia kalau maunya dalam istilahnya kalau baca kita ada titiknya ya. Nah, itu baru kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, atau kita bisa awali dengan mohon maaf Pak, kalau seperti ini bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah selesai wawancara, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, ini Bu Prita akan tulis contoh pertanyaan pada wawancara dengan pedagang. Ini banyak sekali ya. Ditanyakan dulu namanya, siapa nama Bapak, sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pedagang, mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang, nah, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya. Jadi ini nanti dari satu orang saja dengan kita bertanya sekitar 15 pertanyaan itu akan membuat sebuah artikel yang cukup besar. Nah, yang perlu diingat anak-anak harus sesuai ya. Kalau umpamanya kita lagi membahas ekonomi ya yang ditanya ya pedagang atau orang-orang yang terkait bidang ekonomi. Kalau pendidikan ya yang ditanya atau diwawancara ya guru dan lain sebagainya. Kecuali yang diminta sumbernya bebas, maka tidak masalah. Gitu ya.
Oke, ada di ujung slide. Terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai selesai. Bu Prita bisa simpulkan bahwasanya dalam wawancara itu ada hal-hal yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah pengertian dari wawancara, yaitu adalah kegiatan untuk menggali atau mendapatkan informasi dari narasumber. Kemudian ada istilah-istilah dalam wawancara, yaitu adalah narasumber, wartawan, atau jurnalis. Kalau narasumber itu orang yang memiliki informasi, sedangkan wartawan atau jurnalis itu adalah orang yang menggali informasi. Nah, kalian juga harus memahami hal yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara. Umpamanya adalah kalian menyiapkan topiknya dulu, menentukan siapa narasumbernya dahulu, kemudian buat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Jadi kalian harus tahu makna dari fungsi dari kata tanya seperti apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan lain sebagainya. Kemudian usahakan jangan bertanya hal-hal yang sekiranya pribadi, itu di sopan santun atau etika ya. Ingat, etika penting. Jangan lupa ucapkan salam dan ditutup dengan terima kasih. Jangan singgung narasumbernya, jangan juga medot atau menyela pembicaraan ketika narasumber sedang berbicara. Atau nanti dilihat lagi tadi apa saja Bu Prita sudah tuliskan banyak sekali. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay at home, stay healthy, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.